Sayangnya Ferguson ketika menyatakan mundur, terus dia nggak balik lagi, nggak jadi mundur. Drama maju mundur, drama maju mundur. Karena, tahu jawabannya? Kenapa? Ya. Karena Alex Ferguson bukan anggota kabinet. Jumpa lagi di Bikin Terang setelah kemarin sama mantan jubir, sekarang sama jubirnya nggak ya? Calon jubir. Dulu. Bersama Mas M. Kodari, Wakil Kepala Staf Presiden. Kok lama nggak muncul sih Mas Kodari? Dulu pas jadi peneliti kayaknya tiap ada apa. Iya. Telepon Mas Kodari. Ya karena waktu saya masuk di KSP, salah satu tupoksi KSP yaitu komunikasi politik itu kebetulan sudah dikeluarkan. Dan kemudian berdiri sendiri menjadi sebuah institusi yang namanya itu PCO, Presidential Communication Office. Atau K3 ya, Kantor Komunikasi Kepresidenan. Jadi saya waktu itu istilahnya ya agak ngerem-ngerem lah. Tapi waktu presiden Apa yang mesti direm? ya kan tupoksinya udah nggak ada. Nanti dibilang kok dari overlapping sama PCO atau kok ngomong terus keluar, harusnya ngomong ke dalam aja gitu. Tetapi ketika presiden mengatakan komunikasi pemerintahan kita kurang, lalu Pak Seskap mengatakan juga silakan anggota kabinet berkomunikasi dengan cara masing-masing, baru saya mulai kembali ke media, baik ke TV maupun ke podcast. Kira-kira begitu sih urutan ceritanya. Berarti udah boleh nih ya? Udah ngomong boleh nih. Insya Allah. Kemarin langsung WhatsApp ngirimin link kemarin. Main lah Mas. Kapan lah main? Boleh. Gayung bersambut. Iya. Terus makasih undangannya ya. ya, Udah lama juga nggak ketemu. Makasih juga udah dinonton. karena Bang Kodari udah berani tampil dan kita minta biar kalau ada isu biar bikin terang, jadi tolong nanti diterangkan secara jelas gitu. Ya, ini tempat udah terang. Tapi sebelum kita mulai, kita pengen kesan atau pesan buat fans MU dong. Kan Bang Kodari dikenal sebagai pencinta mati MU kan. Nah kita pengen bikin fansnya biar di akhir liga ini nggak terpuruk gitu. Tapi begini, saya analisa dulu ya. Pertanyaan ini kenapa keluar ya? Ya. Ingat situasi bahwa MU sekarang sedang sering tepuk dan kalah. Kemungkinan pertanyaan semacam itu datang dari penggemar Liverpool. Jadi ini pertanyaan politis. Nah. Jadi sebetulnya pertanyaan ini keluar dari teman-teman penggemar Liverpool yang sedang bahagia karena klubnya lagi di atas daun dan baru saja mengamankan posisi juara Liga Inggris. Itu satu konteks ya. Nah yang kedua, memang dengan menjadi fans MU pada hari ini akhirnya mengalami pelajaran hidup bahwa hidup itu memang ada fase-fasenya. Ada lagi di atas, ada lagi di bawah. Iya. Penggemar Liverpool sekarang lagi di atas. Nah, MU lagi di bawah. Tunggu waktunya. Tapi perasaan yang kita belum lihat tandanya atau hilalnya belum ada. tapi di bawahnya lumayan lama ya. Iya. Makanya ini kemudian pelajaran yang kedua, ternyata memang mencintai yang sesungguhnya itu adalah ya bukan hanya pada saat lagi berjaya, tapi sedang lagi babak belur juga tetap cinta. Karena MU belum menemukan pelatih yang tepat. Bisa jadi begitu. Karena memang kalau kita analisa dari berbagai macam segi, satu variabel yang rasanya semua orang akan sepakat bahwa keterpurukan ini terjadi setelah pasca mundurnya Alex Ferguson sebagai pelatih MU. Jadi kalau mau sederhana, ya kayaknya memang belum ketemu pelatih yang sayangnya Ferguson ketika menyatakan mundur, terus dia nggak balik lagi, nggak jadi mundur. Drama maju mundur, drama maju mundur. Karena, tahu jawabannya? Kenapa? Karena Alex Ferguson bukan anggota kabinet. Saya mau nanya Mas Kodari. Saya kira yang resign-nya bisa ditolak, itu cuma di perusahaan aja. Iya. Di pemerintahan, di kabinet juga bisa resign-nya ditolak. Ya sebetulnya kan bisa aja ditolak, tetapi kan kembali kepada yang bersangkutan. Mungkin karena ada penghormatan, ada loyalitas, atau misalnya masalah yang tadinya dikatakan tidak bisa diselesaikan, begitu ketemu dengan presiden dan ditanya oleh presiden, masalahnya apa? Ini Pak, gitu. Oh kalau begitu tuh beres gitu. Berarti masalahnya udah selesai dong. Kan karena ada masalah yang tidak bisa diselesaikan. Masalahnya apa sih Mas Kodari? Ya yang tahu cuman
yang menyampaikan saja dan yang disampaikan, ya. Jadi pada saat ini mungkin yang tahu masalah itu praktis ya satu beliau, yang kedua presiden, yang ketiga mungkin 2 orang, 3 orang yang berada bersama presiden pada waktu itu. Tapi kan di medsos sudah Ya. sudah waktunya saya menepi. Ya. Agak ini juga ya. Duduk di Dramatis. bangku ya. agak dramatis. Kalau saya mah thanksin. Terus nggak jadi. Saya mah thanksin. Ya kan balik lagi kalau posisi kabinet itu kan kita nggak berdiri sendiri, tetapi kita menjadi bagian dari sebuah sistem. Ya. Dan kita ditunjuk di situ tuh oleh presiden. Ya. Jadi kalau misalnya mau mundur atau mau kemana, setahu saya juga sebelum-sebelumnya begitu. Kalau mau mundur pasti ngomong dulu sama presiden. Nggak pengumuman dulu di medsos ya? Mungkin pada waktu itu dikasih tahu diizinkan untuk mundur dan akhirnya betul-betul mundur. Dalam konteks kali ini mungkin tidak diizinkan atau belum diizinkan. Gitu. Presiden udah mengatakan ini kan masih muda. Ya Oke. kalau ada keselio atau salah-salah ya maklumlah. Tapi Pak Erlangga udah senior, jangan. Gitu ya. Jadi kalau Pak Erlangga salah langsung mundur aja gitu. Kenapa ini jadi nyambung nggak ke Pak Erlangga? Tolong jelaskan. Karena dalam rapat kabinet Pak Prabowo tuh pidato begitu. Kan ada teman-teman wartawan ya waktu itu ya. Setelah berbicara bahwa kalau masih muda ada salah-salah, ada keselio, wajar ya. Ya, Mas Goib kalau ada salah-salah wajar, namanya juga Goib kan. Tapi kalau yang senior kayak Mas Pung, Nggak boleh salah. nggak boleh salah. Bahaya itu. Kira-kira. Itu berarti kode tuh, kalau ada senior salah mundur aja mendingan daripada di reshuffle. Siapa yang mau kode? Nggak, misal. Nggak biasanya. Kode biasanya. gitu. Ya, Presiden tuh kan dalam setiap kalimatnya itu ada ngode ya. Itu sebenarnya siapa saya mau disasar? Boleh ngomong? yang mana? Kode-kode. Kalau misalnya senior nggak boleh salah. Gitu. Kalau yang senior tadi nggak pakai kode, yang langsung nyebut nama Pak Erlangga memang. Habis buat salah apa dia? Iya. Habis Nggak buat salah ada apa? kalau. Kalau. Ini nggak ada hubungannya dengan negosiasi dengan Trump di Amerika, nggak ada. Kalau laporan negosiasi dengan Trump dengan Amerika, seingat saya Presiden happy banget katanya dapat laporan dari Pak Erlangga, dari Bu Sri Mulyani. Iya. Gitu. Oke. Jangan balik MU lagi ya. Udah cukup. Nah, Bang kan banyak orang tadinya kan berharap Ya. komunikasi pemerintah melalui PCO Ya. menjadi jubir presiden, Iya. itu komunikasi akan lebih smooth. Ya. Tapi kan ternyata tidak sesuai dengan yang diharapkan. Ya. Sebenarnya kalau menurut Abang sendiri kan di KSP nih, Ya. yang sebelumnya peran itu ada di KSP. Ya. Ya. Nah begitu diangkat, diambil, justru tidak sesuai dengan kondisi yang sebelumnya. Nah, disinilah saya izinkan untuk memberikan sebuah konteks ya. Ya. Jangan semua beban komunikasi itu dikasih sama PCO. Kenapa? Karena memang berdasarkan desain kelembagaan, setidaknya sebagaimana yang saya baca dari Perpres, dari Perpres yang ada, dan dari katakanlah susunan kabinet, susunan pemerintahan, sebetulnya lembaga-lembaga yang terlibat dalam komunikasi pemerintahan itu ada beberapa. Pertama yang harus disebut itu sebetulnya adalah Komdiji. Komdiji ya. Komdiji. Jadi Komdiji itu kita tahu sebelumnya adalah Kominfo. Ya. Sebelumnya lagi Departemen Penerangan. Itu dia. Departemen, kalau bahasa kini Departemen Bikin Terang. Cocok. Ya menterinya Mas Pung. Itu. Jadi sebetulnya kalau kita lihat Perpresnya di Perpres 2024 itu ya, itu disebut di situ. Selain soal-soal digital, memang soal kebijakan serta implementasi komunikasi publik atau informasi publik itu adanya di kementerian ini. Gitu. Nah, walaupun memang bahasa yang lebih terang itu, lebih jelas itu ada di Perpres tentang Kominfo yang tahun 2023. Di situ disebut bahwa Kominfo itu dia menetapkan kebijakan dan implementasi pengelolaan dan penyebaran informasi publik gitu. Nah, memang ada dinamika kelembagaan dari Kominfo menuju ke Komdiji. Komdiji ini sekarang dari 5 dirjen, itu 4 itu adalah soal digital semua. Yang soal komunikasi itu praktis tinggal 1, yaitu Dirjen Komunikasi Publik dan Media. Gitu. Jadi sebetulnya kalau kita bicara kelembagaan ya, kalau bicara
komunikasi pemerintahan secara keseluruhan itu wewenangnya ada di Komdiji. Ya barangkali istilahnya humas pemerintah itu sebetulnya adalah Komdiji. Iya. Walaupun yang akan mengimplementasikan nanti bukan cuman Komdiji sendiri. Kita tahu di daerah pun juga ada badan sejenis itu, gitu ya. Nah, kalau perpresnya PCO, Perpres nomor 82 kalau nggak salah ya, tahun 2024, itu dikatakan bahwa kantor komunikasi kepresidenan mendukung presiden dalam komunikasi mengenai kebijakan strategis dan program prioritas nasional. Jadi kalau bicara itu sebetulnya lebih sempit gitu. Itu sebabnya saya katakan tidak adil kalau memberikan beban komunikasi semua kepada PCO gitu. Memang kalau by name, by address, kantor komunikasi ke presiden. Nah ini dia, ini yang tanggung jawab. Begitu. Ya, Pak. Tapi sebetulnya enggak. Jadi dia itu sebetulnya pada dasarnya komunikasi yang program prioritas dan ya program prioritas pemerintahan gitu. Dan ini bisa dipahami karena saya di KSP dan saya lihat perpresnya KSP dari masa ke masa gitu. Perpres KSP yang dulu itu di dalamnya ada komunikasi politik, ada monitoring, evaluasi program pemerintahan yang fokus kepada program prioritas nasional. Sama aja kita yang monitoring mengenai program pemerintahan ini bukan cuma KSP. Kalau secara nasional itu namanya Bappenas, ada BPKP. Tapi BPKP mungkin lebih berat kepada soal keuangan gitu. Jadi memang satu tupoksi itu seringkali tidak hanya satu lembaga, tapi ada beberapa lembaga. Jadi kalau saya mau bikin paralel ya, kalau komunikasi itu Komdiji lalu ada PCO. Kalau bicara monitoring, evaluasi, kebijakan ada Bappenas, ada KSP gitu. Nah kemudian ada lagi yang namanya juru bicara presiden gitu. Juru bicara presiden saya setuju dengan Mas JB ya. JB, Johan Budi SP. Siaran pers. Cocok namanya. Iya, siaran pers itu ya. Jadi Bapak siaran pers ini mengatakan bahwa yang namanya jubir itu dia harus dekat secara fisik. Jadi yang sekarang nggak dekat secara fisik. Yang Saya lanjutin dulu ya. Nah, Lanjutin dulu, nanti ininya. Ini kayaknya Manchester City ini. Udah mulai motong-motong ini. Udah mulai motong-motong. Jadi kalau kemarin saya bilang kedekatan fisik dan kedekatan psikologis. Saya tambahkan lagi kedekatan kebijakan. Kenapa kedekatan kebijakan? Yang namanya komunikasi itu dia merupakan satu proses yang tidak terputus dari kebijakan. Kalau bahasa sederhananya begini, kebijakan itu hulunya, komunikasi itu hilirnya. Kalau nggak ngerti hulunya, nggak bisa ngomong hilirnya gitu. Pasti lost in translation. Nah, gitu. Atau lost in communication. Atau lost gitu. dalam jarak 1,2 km. Nah, itu nanti berikutnya. Oh ya, oke. Buat saya, kantor komunikasi kepresidenan atau kepala komunikasi kepresidenan tidak harus tiap hari secara fisik bersama presiden. Karena yang dikawal bukan presiden. Kebijakan. Tapi kebijakan prioritas presiden gitu. Dia harus banyak cocok jadi jangan sana. Ntar dulu. Sudah ada bayar. Jadi ya dia tinggal komunikasi aja dengan KL-KL yang urusan dengan program-program prioritas itu. Nah, ini kantor kepala kepresidenan. Apa tiap hari enggak, karena yang kita kawal itu bukan presiden pribadi, tapi program-program prioritasnya. Gitu loh. Jadi kalau bicara jubir dalam pengertian yang kita pahami secara umum, memang dia harus secara fisik. Jubir dalam pengertian seperti yang diceritakan oleh Mas JB, atau misalnya dilakukan oleh Andi Malarangeng, dilakukan oleh siapa Dino Patijalal, ya memang harus dekat secara fisik dan secara kebijakan atau secara psikologis lah minimal gitu. Jadi memang tidak harus. Pak, masalahnya kan begini, saya lupa nanti cek, nggak tahu saya gimana prosesnya di Perpres PCO itu, di situ tercantum tuh dalam strukturnya itu selain kepala lalu kemudian para deputi ada yang namanya juru bicara presiden. Nah ini yang membuat terjadi kesalahpahaman. Saya mengatakan begini, kalau belajar dari pengalaman yang lalu, terutama ketika komunikasi politik masih ada di KSP, orang-orang yang bekerja di bagian komunikasi politik itu tidak menyebut dan disebut dirinya sebagai jubir presiden, tapi tenaga ahli utama. Oke. Ya, tapi Diksio itu ya? Diksinya itu. Nah, alhamdulillah kayaknya sudah
terkomunikasikan dengan teman-teman di PCO. Per hari ini kalau saya lihat beberapa hari ini sudah tidak muncul lagi tuh nomenklatur jubir presiden itu. Sudah tenaga ahli utama kantor komunikasi presiden gitu. Nah, dengan cara seperti ini menghilangkan kontroversi, menghilangkan miskomunikasi. Misalnya kan begini, kontroversi yang tadi. Itu kan presiden sudah tunjuk jubir Mensesnek Prasetyo, betul ya, Prasetyo. Kemudian Wamensesnek Juri. Kemudian Wamenkomdiji, Anggaraka. Ya. Berarti mereka anak buahnya Pak Hasan dong. Kan gitu kan. Loh, gimana kok bisa? PCO kan secara sekretariat ada di bawah koordinasi Mensesnek gitu. Udah nggak lagi, karena sudah beda nomenklaturnya gitu loh. Apakah kemudian ini nanti akan direvisi perpresnya, walau alam bisawab. Tapi yang penting kan begini, ke publik sekarang sudah lebih mudah dijelaskan dan lebih mudah dipahami gitu loh. Jadi soal kedekatannya itu nggak dijawab Mas Kodari? Kedekatan? Ya sudah saya jawab kan. Kepala PCO itu tidak harus day to day dengan presiden. Tapi kalau Pak Mensesnek, day to day pasti dengan presiden. Day to day secara fisik, day to day secara kebijakan. Karena semua proses itu dimasaknya di Seknek. Nggak ada peraturan itu yang keluar tanpa lewat dari Seknek dulu. Jadi ini yang saya maksudkan, kalau bicara sebagai juru bicara presiden, maka Pak Mensesnek ini tepat. Kenapa? Secara fisik hari-hari ketemu, nggak ada jarak fisik, jarak psikologis. Udah lama juga dekat presiden, ikut presiden, jadi udah paham gestur-gestur beliau. Ya toh? Apakah ini A ini benar-benar A atau A ini aksen misalnya gitu, udah paham sampai ke sana, atau ada beraksen bahkan gitu kan gitu. Kemudian tahu persis ini aturan-aturan yang mau dikeluarkan tuh apa. Jadi menyampaikannya itu tuh enak gitu loh. Nah ini juga yang kemudian membuat saya sekarang paham. Oh iya, itu sebabnya kenapa pada masa Pak Harto dulu yang paling sering memainkan peran jubir, tidak ada jubir ya secara resmi ya. Tidak ada. Tapi ada kan yang memainkan peran jubir kan? Dua orang. Pertama Pak Mensesnek Murdiono. Ya. Yang kedua Menteri Penerangan Pak Harmoko. Gitu loh. Cabai merah keriting itu dulu. Iya. Disiarkan langsung. Disiarkan secara langsung, memberikan informasi update mengenai perkembangan kebutuhan masyarakat. Kabinet ya setelah breaking news ketika itu ya. Iya. Bahkan gini Pak Murdiono itu kan punya satu trademark. Ketika dia bicara depan mic, tiba-tiba ngomongnya pelan. Iya, benar. Padahal hari-hari dia ngomongnya cepat. Ketika ditanya, Pak Murdiono, ternyata Anda kalau ketemu hari-hari ngobrolnya cepat. Kenapa tiba-tiba ketika press conference jadi lambat? Hati-hati, ini kebijakan pemerintah yang mempengaruhi hidup orang banyak. Jadi saya harus hati-hati, dan karena hati-hati saya pelan-pelan begitu. Nah, mudah-mudahan dengan begini akan jadi jelas. Ada Komdiji yang bicara komunikasi secara keseluruhan, lalu ada juga PCO yang program-program prioritas pemerintah, ya, bukan presiden ya. Ini perpresnya bukan perpres jubir presiden, perpres kantor komunikasi presiden. Walaupun dalam perpres kantor komunikasi presiden itu kadung ada terminologi jubir presiden. Karena gitu. Nama presiden itu agak berat. Iya berat, memang berat. Saya nggak menyalahkan juga. Presiden itu kan matahari kan, sehingga semua yang ada presidennya, semua mata tertuju ke situ, seolah-olah peran itu semua ada di situ. Berarti. Nah yang ketiga ada juru bicara presiden. Berarti.